Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Tirta Puspadingse dengan NIM 230951111006. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kualitas buruk karkas babi, kenali penyebab dan solusinya. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi penugasan mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Sebelum itu, kita juga harus mengenal nih apa sih itu karkas. Jadi, karkas merupakan bagian dari ternak yang telah disembelih dan terdiri dari daging dan tulang, tanpa adanya kepala, kaki, kulit, dan juga jeroan. Karkas adalah bagian yang siap untuk diproses lebih lanjut atau dijual sebagai daging segar. Karkas mutu baik adalah karkas yang memiliki warna cerah, permukaan yang mengkilat, tidak pucat, tidak berbau, apalagi busuk, konsistensinya masih liat, dan masih terasa kebasahannya. Penilaian karkas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konformasi atau bentuk. Nah, penilaian konformasi ini itu memiliki tujuan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan otot atau daging pada bagian-bagian utama karkas seperti chuck, rib, loin, dan round. Semakin tebal dan padat daging pada bagian tersebut, maka nilai potongan dan juga yield grade-nya akan semakin tinggi. Yang kedua adalah finish. Nah, penilaian finish ini bertujuan untuk menilai kondisi akhir ternak setelah dipotong berdasarkan penimbunan lemak pada depo-depo lemak tubuh. Lalu yang ketiga adalah kualitas daging. Nah, penilaian kualitas daging ini itu dilakukan untuk menilai kenikmatan saat dikonsumsi dengan pertimbangan seperti rasa, tekstur, warna, dan juga kepadatan. Nah, penilaian ini itu dilakukan melalui uji sensoris oleh panel pengecap dan juga metode objektif. Baik, mungkin bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar karkas dengan kualitas yang baik karena warnanya yang mengkilat, lalu tidak pucat, tidak busuk juga, dan juga konsistensinya baik. Nah, ciri-ciri karkas dengan kualitas yang buruk itu kayak gimana sih? Jadi yang pertama adalah pucat atau PSE. Warna dari karkas itu warnanya akan pucat atau pale, memiliki tekstur yang lembek atau soft, dan juga mengeluarkan banyak cairan atau eksudatif. Karkas ini juga memiliki pH yang rendah dan sangat cepat untuk turun. Karkas ini juga cenderung hambar dan keras saat dimasak. Yang kedua adalah gelap dan keras atau DFD. Nah, karkas ini memiliki daging yang berwarna gelap atau dark, teksturnya yang keras atau firm, dan juga kering dan atau dry. Nah, pH karkas ini itu lumayan tinggi, namun rentan ditumbuhi oleh mikroorganisme karena pH tinggi tersebut mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang patogen. Lalu yang ketiga adalah karkas memiliki tekstur yang lembek dan juga banyak air. Yang keempat, warna lemaknya itu tidak seragam, bahkan ada yang berwarna kuning juga. Lalu yang kelima, memiliki bau yang tengik jika berkualitas rendah. Dan yang terakhir adalah banyak memar apabila saat penanganannya kasar. Baik, ini merupakan gambar dari kualitas karkas. Karkas DFD itu memiliki warna yang sangat gelap, mungkin bisa dilihat pada gambar. Lalu yang di tengah itu adalah karkas normal yang memiliki warna merah muda yang cerah. Lalu di sampingnya ada karkas PSE yang memiliki warna sangat pucat. Adapun penyebab kualitas karkas buruk itu yang pertama adalah stres pra pemotongan. Stres akut menjelang pemotongan merupakan akibat dari penanganan yang kasar, pemindahan, peti transport atau suhu ekstrim seperti panas atau dingin sehingga memicu peningkatan glikolisis, turunnya pH otot, dan menyebabkan daging itu akan PSI. Lalu, stres kronis seperti perjalanan yang panjang, kelaparan atau haus yang berkepanjangan, dan overcrowding itu dapat menyebabkan cadangan glikogen habis sehingga pH akan tinggi dan daging akan DFD.
Lalu yang kedua adalah metode penyembelihan atau stunning and bleeding. Nah, stunning listrik itu lebih rentan menyebabkan PSI karena menyebabkan stres fisik dan pendarahan tidak efektif. Sedangkan bleeding yang terlambat setelah stunning itu akan mempercepat glikolisis sehingga pH akan cepat turun dan akan muncul PSI. Lalu yang ketiga adalah kondisi pasca pemotongan. Nah, pendinginan yang lambat setelah pemotongan itu akan menyebabkan suhu tinggi selama periode awal sehingga protein terdenaturasi cepat dan menyebabkan daging akan PSI. Sebaliknya, pendinginan cepat dapat mempercepat pembentukan DFD di otot yang kekurangan oleh glikogen. Lalu yang keempat adalah penanganan dan kesejahteraan hewan. Overcrowding, pencampuran babi asing, peti transport yang buruk itu akan menyebabkan memar atau bruise, cedera, dan stres sebelum penyembelihan. Lalu yang terakhir adalah manajemen pakan dan fasting. Resiko fasting terlalu lama, lebih dari 18 jam sampai 24 jam, itu akan menyebabkan DFD karena glikogen otot yang habis. Sementara, fasting terlalu singkat atau tanpa waktu adaptasi atau healing, itu akan menyebabkan stres sehingga adanya potensi daging untuk PSI. Nah, dampak apa saja nih yang bisa didapatkan dari kualitas karkas yang buruk? Yang pertama itu adalah penurunan kualitas sensoris. Daging yang PSI itu kan terlalu pucat, lembek, dan mengeluarkan banyak cairan, sehingga saat dimasak itu tuh tidak akan disukai oleh konsumen. Sedangkan untuk daging DFD itu terlalu gelap dan keras, dan memiliki rasa yang hambar, bahkan metalik karena pH-nya itu yang terlalu tinggi. Akibatnya itu konsumen tidak akan puas dan mungkin saja tidak akan ingin membeli lagi produk dari sumber yang sama. Yang kedua adalah penurunan nilai ekonomi. Karkas dengan kualitas yang buruk seperti PSI dan DFD itu memiliki harga jual yang lebih rendah. Nah, banyak industri pengolahan itu akan menolak dengan warna daging yang seperti telah dijelaskan tadi. Lalu yang ketiga adalah risiko keamanan pangan. Karkas DFD itu kan memiliki pH yang tinggi lebih dari 6. Nah, pH yang tinggi ini itu akan menjadi media yang ideal untuk pertumbuhan mikroba patogen seperti Salmonella dan Listeria. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah manajemen stres yang baik di pra pemotongan. Nah, stres itu merupakan penyebab utama dari daging PSI atau DFD. Pengelolaan stres yang tepat itu akan membantu menjaga kadar glikogen otot dan keseimbangan pH. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah hindari penanganan kasar, adanya pukulan, atau menggunakan alat kejut listrik. Yang kedua adalah meminimalkan pencampuran babi dari kelompok yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah hindari overcrowding dalam transportasi. Dan yang terakhir adalah jaga ventilasi dan juga suhu kandang saat pengangkutan. Lalu yang kedua adalah prosedur stunning dan juga bedi yang tepat. Nah, gunakan nih metode stunning yang lembut dan konsisten seperti CO2. Nah, itu lebih baik dibandingkan menggunakan alat seperti kejut listrik. Lalu lakukan pembilasan darah atau bleeding segera setelah stunning kurang dari 15 detik. Lalu yang ketiga adalah pelatihan dan SOP di rumah potong hewan atau RPH. Latih petugas RPH untuk melakukan stunning, bleeding, dan penanganan hewan yang sesuai dengan standar kesejahteraan. Tidak lupa untuk menerapkan SOP yang berbasis dengan HACCP dan Welfare Guidelines. Adapun kesimpulan dari video ini yaitu, kualitas karkas babi berpengaruh langsung pada nilai jual, umur simpan, dan kepuasan konsumen. Kondisi seperti PSI dan DFD itu umumnya disebabkan oleh stres, kesalahan dalam pemotongan, dan juga pendinginan. Nah, hal ini itu akan menurunkan mutu daging dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Pencegahannya meliputi manajemen stres yang baik, penerapan prosedur penanganan karkas yang sesuai agar menghasilkan daging yang berkualitas dan juga aman untuk dikonsumsi. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi-materi pada video kali ini.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya juga berterima kasih karena telah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye.